Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini adalah merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi selamat malam buat rekan-rekan guru dan operator yang ada di seluruh Indonesia. Pada tutorial malam hari ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah informasi tutorial tentang verbal ijazah dengan kaitannya dengan P3K. Namun di sini saya lebih memfokuskan tentang tips bagaimana rekan-rekan guru honorer bisa lulus administrasi atau lulus berkas seleksi P3K pada tahun 2021. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya. Sorry. Jadi di sini teman-teman, judul informasi yang akan saya bagikan di sini adalah tips lolos seleksi administrasi atau seleksi berkas pelamar guru P3K tahun 2021. Jadi di sini perlu teman-teman pahami, meskipun teman-teman sudah belajar tiap hari, tiap malam, namun teman-teman tidak lolos administrasi, maka secara otomatis teman-teman itu tidak bisa mengikuti seleksi guru P3K yang akan digelar pada bulan Maret tahun 2021. Oke teman-teman. Nah, di sini tips lolos seleksi administrasi atau seleksi berkas pelamar guru PPK atau P3K tahun 2021. Jadi apa saja tipsnya? Jangan skip videonya, tetap nonton agar teman-teman bisa memahami apa-apa saja yang menjadi tips lulus untuk seleksi administrasi guru P3K tahun 2021. Oke teman-teman, kita next saja. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui laman sschasn@bkn.go.id atau laman lainnya yang akan ditentukan oleh BKN. Jadi selama ini pendaftaran CPNS atau P3K itu selalu merujuk pada website resmi Kemendikbud atau website resmi BKN, yaitu sschasn@bkn.go.id atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN. Itu adalah laman resmi yang akan ditempati untuk mendaftar secara daring atau secara online untuk pendaftaran guru P3K pada tahun 2021. Nah, yang poin kedua, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang paling kurang terdiri atas: A. Nomor identitas kependudukan, 2. Nama lengkap, 3. Tempat kabupaten kota, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, 4. Kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang diisyaratkan oleh jabatan yang dilamar, kemudian berikutnya lagi instansi yang dilamar, alamat email, dan nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Jadi itu adalah identitas yang harus dimasukkan atau diinputkan oleh teman-teman guru honorer yang hendak mendaftar secara online di situs resmi BKN untuk melamar di guru P3K pada tahun 2021. Namun di sini saya lebih memfokuskan pada bagian A, yaitu nomor identitas kependudukan. Jadi ini adalah NIK yang sangat penting teman-teman. Jadi NIK teman-teman itu harus ada kesesuaian antara NIK yang ada di aplikasi Dapodi dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, sebentar kita akan bahas teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sini setelah melakukan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16, pelamar menyampaikan dokumen yang terdiri atas. Nah, di sini setelah teman-teman melakukan pendaftaran, maka teman-teman akan mendapatkan atau melaporkan ya, menyampaikan dokumen yang terdiri atas bukti registrasi, kemudian surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar, kemudian lagi-lagi di sini diminta yang bagian C adalah fotokopi KTP dan fotokopi ijazah. Jadi itu adalah contoh-contoh persyaratan yang harus teman-teman pahami pada saat mendaftar guru P3K. Kemudian selain fotokopi KTP dan fotokopi ijazah, teman-teman harus menyiapkan pas foto ukuran 4x6 ya. Jadi saya ulangi, teman-teman harus menyiapkan dan men-scan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang berwarna merah.
Jadi perlu teman-teman pahami, pas foto yang dibutuhkan di sini adalah pas foto terbaru dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang berwarna merah. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus menyampaikan dokumen lain, yaitu surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan. Nah, itu teman-teman harus persiapkan, nanti ada formatnya mungkin pada saat atau pada tahun 2021 nanti yang sebentar lagi teman-teman akan mendapatkan contoh surat pernyataan. Ini sekedar tips lulus ya teman-teman ya, tips lulus seleksi administrasi. Jadi teman-teman bisa menyiapkan berkas-berkas yang penting mulai dari sekarang. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama harus teman-teman lakukan untuk bisa lolos seleksi administrasi guru P3K pada tahun 2021 adalah teman-teman harus melakukan verbal ijazah. Di mana teman-teman melakukan verbal ijazah? Maka teman-teman melakukan verbal ijazah di Info GTK yang terkoneksi dengan database teman-teman di aplikasi Dapodik. Teman-teman bisa login langsung ke GTK atau teman-teman bisa login menggunakan SSO. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini yang menonton video ini pada sudah semua ya, mungkin sudah semua mendaftar di verbal ijazah. Namun harus teman-teman perhatikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang harus diperhatikan ketika melakukan verbal ijazah. Nah, di sini teman-teman mumpung belum terlambat, masih ada tanggal sampai tanggal 31 Desember, teman-teman harus memperhatikan hal-hal ketika melakukan verbal ijazah. Yang pertama adalah verbal ijazah tidak digunakan untuk menentukan apakah guru calon tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Jadi verbal ijazah ini tidak digunakan ya, tidak digunakan untuk menentukan apakah guru calon tersebut layak atau tidaknya mengikuti P3K. Kemudian yang kedua adalah verbal ijazah digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di cross check dengan database Dikti. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa verbal ijazah fungsi utamanya adalah memverifikasi kepemilikan ijazah yang di cross check dengan database Dikti. Berarti bukan untuk menentukan apakah guru layak atau tidaknya mengikuti P3K, tapi verbal ijazah ini lebih digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah. Kemudian yang ketiga teman-teman harus perhatikan adalah yang harus diperhatikan ketika memverifikasi ijazah. Ya, ini penting sekali poin 3 teman-teman ya. Yang harus diperhatikan ketika memverifikasi ijazah adalah nama mahasiswa, nama perguruan tinggi, nama prodi, nomor ijazah, NIM, dan tahun lulus kuliah. Jadi nama mahasiswa itu harus muncul di Forlap Dikti maupun di sivil, serta nama perguruan tingginya harus muncul juga, nama prodinya, nomor ijazahnya, NIM, dan tahun lulus kuliah. Kemudian yang keempat, apabila memiliki S1 di 4 lebih dari 1, maka yang dilakukan verbal ijazah adalah yang linier dengan formasi yang akan dipilih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini mungkin pertanyaan yang pernah saya dapat, bagaimana jika memiliki 2 ijazah? Nah, jika 2 ijazah, maka yang harus di verbal teman-teman adalah yang linier dengan formasi yang akan dipilih. Itu jawabannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Apabila ketika verbal ijazah terdapat kesalahan data, misalnya kesalahan nama, maka yang harus diperbaiki adalah data di Dikti atau di Forlap Dikti dengan menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila perguruan tinggi atau data tidak ditemukan, maka silahkan upload scan ijazah asli maksimal 1 MB yang kemudian akan diverifikasi oleh admin pusat. Jadi di sini ada 2 penjelasan teman-teman. Kalau misalnya data teman-teman di verbal ijazah salah, misalnya kesalahan nama, artinya di sini data teman-teman di Dikti muncul, tapi di verbal ijazah ternyata terjadi kesalahan nama, maka teman-teman harus menghubungi perguruan tinggi. Namun jika misalkan data teman-teman memang tidak ditemukan, maka teman-teman harus mengupload scan ijazah asli maksimal 1 MB yang kemudian akan diverifikasi oleh admin pusat. Itu perbedaan antara poin 5 dengan poin 6 teman-teman. Itu adalah salah satu tips untuk lolos administrasi seleksi berkas P3K tahun 2021. Kemudian yang ketujuh adalah
Verbal ijazah untuk persiapan seleksi P3K dilakukan paling akhir sebelum 31 Desember 2020. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi verbal ijazah itu untuk persiapan seleksi P3K dilakukan paling akhir sebelum tanggal 31 Desember 2020. Jadi teman-teman harus perhatikan ini bahwa akhir melakukan verbal ijazah atau batas akhir melakukan verbal ijazah itu adalah pada sebelum 31 Desember 2020. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Nah, di sini perlu teman-teman pahami untuk mengecek apakah data teman-teman ditemukan di Forlaktik Dikti atau terdaftar di PD Dikti, maka teman-teman harus mengunjungi website pddikti@kemendikbud.go.id ya. Di sini yang paling penting teman-teman ya, ijazah yang diverbal di Info GTK harus terdaftar di PD Dikti. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa ijazah yang teman-teman verbal harus terdaftar di PD Dikti. Jika misalnya tidak terdaftar, maka teman-teman harus melakukan scan atau upload dokumen. Ya, ini. Jadi silakan kunjungi PD Dikti. Ini salah satu tips yang harus teman-teman perhatikan untuk bisa lolos seleksi berkas guru P3K pada tahun 2021. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga yang paling penting teman-teman ya, sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Selain PD Dikti, teman-teman juga harus mengunjungi sistem verifikasi ijazah secara elektronik atau disingkat sivil. Apa tujuannya? Supaya teman-teman dipastikan bahwa ijazah teman-teman itu asli atau terdaftar di sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Jadi itu gunanya sivil teman-teman. Website sivil ini gunanya adalah memastikan keabsahan ijazah teman-teman. Jika di sini dimasukkan perguruan tinggi, nomor ijazah dan angka pengaman, kemudian teman-teman verifikasi dan data teman-teman muncul, maka ijazah teman-teman ini sudah dianggap absah. Namun jika tidak ditemukan, maka teman-teman harus melapor ke perguruan tinggi untuk diverifikasi ulang. Seperti itu teman-teman, perbedaan antara dikti dengan sivil yang keduanya ini sama pentingnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar KTP dengan kartu keluarga. Perlu teman-teman pahami bahwa identitas dalam hal ini NIK, kemudian identitas lainnya yaitu adalah KK atau kartu keluarga, nama, tempat, dan tanggal lahir harus sama ya. Jadi perlu teman-teman pahami, nama, tempat, dan tanggal lahir antara NIK dengan kartu keluarga itu harus sama di semua berkas. Tujuannya supaya tidak ada kesalahan data pada saat verifikasi administrasi di guru P3K tahun 2021 teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ketika teman-teman harus perhatikan yaitu adalah pastikan NIK Anda valid. Jadi NIK yang tidak valid itu sangat membahayakan posisi teman-teman untuk ikut di seleksi P3K pada tahun 2021. Maka teman-teman harus memastikan NIK kalian atau NIK teman-teman valid. Silakan download aplikasinya form cek NIK, kemudian silakan dicek NIK-nya. Nah, jika sudah valid maka teman-teman harus memverbal PTK juga ya, harus mengecek verbal PTK-nya. Lihat di situ apakah NIK teman-teman error atau valid. Nah, jika sudah valid berarti sudah aman. Namun jika tidak valid maka teman-teman harus memverbal NIK-nya di verbal PTK dan segera melaporkan di Dukcapil atau kantor catatan sipil. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, nah seperti itu tips lulus seleksi administrasi berkas pelamar guru P3K tahun 2021. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan dan menyiapkan dokumen-dokumen penting serta memperhatikan keabsahan ijazah
data didikti, serta NIK teman-teman harus valid antara NIK yang ada di verbal ijazah, NIK yang ada di Dapodik, dan NIK yang ada di Dukcapil. Nah, itu adalah tips lolos seleksi administrasi atau seleksi berkas pelamar guru P3K tahun 2021. Nah, jika seandainya teman-teman sudah memenuhi semua persyaratan di video yang saya sudah sampaikan, insya Allah teman-teman bisa lolos seleksi administrasi dan bisa melanjutkan ke seleksi kompetensi untuk berjuang untuk lolos di seleksi P3K pada tahun 2021. Dan saya doakan semoga teman-teman guru honorer bisa lulus di seleksi P3K pada tahun 2021. Oke teman-teman, mungkin pada sesi pertemuan kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video informasi dari saya setiap hari. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.